Dan scene di episode terakhir di season kali ini, season pertama, menampilkan Philip yang menjabat sebagai direktur utama Evil Corp, bertemu dengan seseorang untuk membahas terkait tambang coltan yang berada di Kongo. Rupanya perusahaan Evil Corp tak berhenti di season 1, karena terbukti mereka masih memiliki beberapa rencana yang belum Elliot ketahui. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di season 2 kali ini masih memperlihatkan teka-teki kemana Tyrell menghilang, yang ternyata itu adalah ulah dari Elliot sendiri. Ya, saat mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama, Tyrell menuruti permintaan Elliot, di mana ia berpura-pura menjadi Mr. F Society yang memakai topeng untuk menyebarkan propaganda mereka. Sementara Elliot tanpa ia sadari telah menjalankan programnya sendiri, yang menyebabkan kekacauan pada seluruh dunia. Saat ia telah selesai menjalankan program tersebut, ia mengatakan sesuatu pada Tyrell, yaitu hal ini akan terjadi. Kemudian ia mengambil pistol milik Darlene yang ia sembunyikan di tumpukan popcorn. Dan tiba-tiba scene berpindah pada Elliot kecil, momen di mana ia dijatuhkan oleh ayahnya sendiri di kamar miliknya. Terlihat Elliot kecil tak sadarkan diri serta darah yang mengucur di belakang kepalanya. Orang tuanya pun panik dan saling menyalahkan. Ayah Elliot berkata jika insiden tersebut adalah kecelakaan, tetapi menurut ibunya itu adalah ulah dari ayahnya sendiri yang menjatuhkan Elliot. Akhirnya mereka membawa Elliot ke rumah sakit dan beruntungnya Elliot berhasil selamat. Hanya saja ia mengalami gegar otak ringan serta lengannya yang mengalami patah. Namun, akibat gegar otak tersebut, Elliot kini jadi sering berhayal dan melamun sendiri. Lalu scene berpindah pada keseharian Elliot setelah apa yang telah ia lakukan pada dunia. Sekarang Elliot tinggal bersama ibunya dan ia sudah memiliki rutinitas yang selalu ia ulang setiap harinya. Elliot bercerita pada pukul 8 pagi ia menyantap sarapan bersama salah satu teman barunya yang bernama Leon. Namun sifat pendiam Elliot tak menghilang begitu saja, karena meskipun ia sudah memiliki teman baru, tetap saja ia hanya mendengar teman barunya Leon berceloteh. Menceritakan kembali serial TV yang ia tonton berulang-ulang lalu menceritakannya pada Elliot. Lalu pada pukul 10 pagi ia membantu ibunya membersihkan rumah, seperti mencuci piring dan lain-lain. Dan pada pukul 12 siang, ia kembali menyantap makan siang dengan Leon yang lagi-lagi bercerita tentang serial TV yang telah ia tonton. Kemudian pada pukul 2 siang, mereka menonton pertandingan basket di sisi kota. Tetapi tentunya ia tak pernah merasa terhibur dengan pertandingan tersebut. Bahkan, Elliot terheran mengapa orang-orang bisa sangat menyukai olahraga. Setelah menonton pertandingan basket, pada pukul 4 sore ia kembali membantu ibunya membersihkan rumah lagi. Dan lagi-lagi pada pukul 6 malam ia makan malam dengan Leon kembali, yang tentunya kalian sudah tahu apa yang ia ceritakan. Ya, serial TV. Lalu 2 minggu sekali Elliot sekarang lebih giat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya adalah berkumpul dengan jemaah gereja untuk bercerita tentang masalah hidupnya. Untuk meninggalkan jejak jika sewaktu-waktu ia melakukan sesuatu tanpa ia sadari. Ia selalu menulis kegiatannya setiap hari di sebuah jurnal yang baru saja ia buat. Namun setiap ia menulis jurnal, hayalan yang ia buat selalu mengganggu dirinya, di mana hayalan tersebut terus-menerus menyuruh Elliot untuk kembali memegang komputer dan segera melakukan sesuatu. Bahkan hayalannya menembak kepala Elliot, dan itu ia tulis di buku jurnalnya. Hal itu terus berulang dan hayalannya tak pernah hilang dari kehidupan Elliot.
Kemudian scene berpindah pada seorang wanita yang tengah berlari, di mana ia memutuskan kembali ke rumahnya untuk menyudahi sesi olahraga hari ini. Tetapi baru saja ia memasuki rumahnya, ia sudah mendapat beberapa ancaman teror. Dimulai dari alarm rumahnya yang menyala sendiri, kemudian smart TV miliknya yang tiba-tiba menampilkan sebuah cuplikan video. Ia pun mencoba untuk tetap tenang dan memutuskan untuk berenang di kolam pribadi miliknya. Namun, teror tak berhenti di situ saja karena saat ia sedang berenang, tiba-tiba seluruh pencahayaan di ruangan tersebut mendadak mati total dan ia pun menyudahi aktivitas tersebut dan memutuskan untuk membersihkan diri. Saat ia membersihkan diri, ia terus-menerus mendapat teror. Kali ini shower miliknya yang mendadak mengeluarkan air yang sangat panas hingga membuat ia merasa seperti terbakar. Kemudian ia pun keluar dari kamar mandi dan memutuskan untuk menelpon pemilik properti rumahnya, melaporkan keanehan yang baru saja ia alami. Akhirnya pemilik properti pun mengirimkan agen untuk mengecek rumah tersebut. Dan ternyata di salah satu agen tersebut datang sosok penyusup yang bernama Darlene. Kemudian scene berpindah pada Elliot yang dikunjungi oleh mantan bosnya dahulu di Allsafe, yaitu Gideon. Mereka kemudian berbincang di ruang tamu dan Gideon memulai perbincangan mereka dengan mengatakan jika ia sadar hubungan antara dirinya dengan Elliot kurang baik akhir-akhir ini. Namun ia ingin memperbaiki hal itu dengan meminta bantuan Elliot terkait data miliknya yang selalu diretas oleh seseorang. Tetapi permintaan tolong tersebut rupanya tak tepat karena Elliot benar-benar tak menanggapi apa yang Gideon katakan. Hal itu disebabkan oleh hayalannya yang terus mengganggu pikiran Elliot. Bahkan ia berilusi jika hayalannya menggorok leher Gideon. Melihat hal tersebut membuat Elliot terkaget dan langsung berdiri dari bangkunya. Tetapi hal itu justru menimbulkan kecurigaan pada Gideon. Ia terheran dengan sikap dan perilaku Elliot setelah mereka sudah lama tak bertemu. Akhirnya ia memutuskan untuk menyuruh Gideon pergi dan meninggalkannya sendirian. Setelah bertemu dengan Gideon, ia menyantap makan siang kembali bersama Leon. Namun kali ini ia menggunakan perban kepala akibat hayalannya yang selalu mengancam akan menembak kepalanya. Kembali ke Darlene setelah ia menyusup menjadi salah satu agen properti, rupanya ia berhasil mengendalikan rumah milik wanita tersebut, yang ternyata adalah seorang pengacara perusahaan Evil Corp yang sangat ia benci. Bahkan sekarang rumah milik wanita yang bernama Susan tersebut berhasil ia landmark dan digunakan oleh komunitas F-Society yang semakin besar. Setelah mendeklarasikan hal tersebut, Darlene pun memutuskan akan membuat hidup Susan dan tentunya Evil Corp kembali menderita. Rupanya sekarang Darlene lah yang memimpin F-Society setelah Elliot memutuskan tak akan lagi menyentuh komputer. Dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba seluruh komputer milik Evil Corp terkena virus dan menampilkan sebuah pesan dari F-Society. Pesan itu berisi, jika Evil Corp ingin mendapatkan kunci file dekripsinya, maka harus membayar sebesar 5,9 juta dolar. Dan jika mereka tak membayarnya besok malam, maka F-Society akan merusak sistem utama Evil Corp. Lalu muncul tenggat waktu yang F-Society berikan pada perusahaan. Keesokan harinya, hal itu pun menjadi perbincangan oleh petinggi-petinggi Evil Corp, di mana Susan sebagai pengacara perusahaan mewakili Evil Corp berbincang dengan F-Society. Susan menjelaskan jika F-Society menginginkan uang sebanyak 5,9 juta dolar dikirimkan ke Battery Park City pada pukul 9 malam hari ini. Jika mereka mau membayar tebusannya, maka FBI takkan mengakui hal tersebut. Scott selaku direktur teknologi terbaru Evil Corp berusaha meyakinkan rekannya jika teknisi mereka akan mendapatkan kunci dekripsi tersebut tanpa harus membayar tebusan. Susan bertanya, kapan mereka akan menyelesaikannya? Scott menjawab, 5 hari. Sedangkan jika mereka tak membayar pada tenggat waktu yang telah F-Society lakukan, maka mereka akan memperparah situasi. Susan pun menegaskan jika ia selaku pengacara perusahaan memilih untuk membayar tebusan tersebut, karena ia berpendapat jika 5,9 juta dolar adalah hal kecil bagi sebuah perusahaan besar sekelas Evil Corp. Bahkan mereka bisa mencari uang tersebut di sela-sela sofa miliknya. Ia pun memiliki ide, yaitu mereka menyuruh salah satu petugas keamanan mereka untuk menyamar. Tetapi hal itu dibantah Philip karena hal itu akan terlalu beresiko dan merugikan mereka. Dan akhirnya Scott lah yang mengorbankan dirinya untuk menghadapi komunitas F-Society. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke.
Segitu dulu dari Mimin, pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.